Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Cacahan Film akan membahas atau merangkum alur cerita film yang berjudul Don't Breathe 2016. Di film ini menceritakan sosok abah-abah mantan veteran militer yang tunanetra dan sedikit frustasi karena putri kesayangannya meninggal dunia akibat tertabrak oleh pengendara yang ugal-ugalan. Lantas, pengendara tersebut pun memberikan uang damai yang sangat besar, sehingga mengundang 3 pencuri untuk membobol rumahnya dan mengambil uang tersebut. Nah, apakah 3 pencuri itu akan berhasil mengalahkan si abah mantan veteran tersebut dengan mudah atau malah sebaliknya? Daripada kalian penasaran, ya udah tuh, gak usah kepanjangan spoiler di awal. Mending ayo kita gaskin aja ke alur cerita lengkapnya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang suka channel ini tapi belum subrek juga, sok disubrek dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Cacahan Film ini. Dan jangan lupa juga buat uang parkirnya cukup di like aja. Dan seperti biasa, rebahkan diri Anda, masukkan headset ke telinga serta masukkan tangan ke celana, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menyeret seorang perempuan di sebuah jalan beraspal yang sangat sepi. Dan film pun baru dimulai. Scene pun beralih di mana kita diperlihatkan sekelompok perampok yang sedang membobol sebuah rumah mewah yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka bernama Money, Rocky, serta Alex. Yang dimana Money ini adalah si penghasut sekaligus dalang dibalik kesatuan ini. Sedangkan Rocky, wanita satu-satunya yang terpaksa ikut merampok dikarenakan keluarganya yang parah bener. Sekaligus ia juga mempunyai adik perempuan yang harus ia modali. Serta si Alex, dia adalah orang yang sedikit berakhlak dibanding mereka berdua. Dan dia juga anak seorang polisi yang mungkin tak terurus oleh bapaknya tersebut, sehingga membuatnya harus ikut merampok. Setelah mereka mengambil barang-barang di rumah tersebut, mereka pun pergi dari rumah itu. Let's get out of here. Namun di sebuah perjalanan, Alex terlihat sangat sedih, kesal, gundah gulana karena ternyata Rocky, wanita yang ia sukai, akan pergi meninggalkan kota tersebut. Singkat cerita, Simone yang minim akhlak ini malah mengajak Alex serta Rocky untuk merampok di sebuah rumah abah mantan seorang veteran yang tinggal sendirian di sebuah kota yang sangat sepi dan tak berpenghuni. Jadi cuma si abah doang yang ada di sana. Lalu Simone pun menceritakan tentang si abah tersebut, yang dimana beberapa tahun lalu putri kesayangannya si abah ini tertabrak oleh pengendara yang ugal-ugalan, sehingga membuat putri kesayangannya meninggal dunia. Namun pengendara tersebut yang ternyata orang kaya ini memberikan uang damai sebesar 300.000 US dollar. Tetapi Alex yang mempunyai prinsip sejak awal untuk mencuri uang cash maksimal 10.000 US dollar saja, tentu menolak ajakan si Money ini. Karena ia tahu mencuri uang cash sebesar itu bila tertangkap hukumannya akan sangat berat. Namun Simone yang berakhlak dajjal ini malah mengejek si Alex sebagai pengecut. Lalu Alex pun ngeleos begitu saja. Setelah sampai di rumah, Alex yang ternyata penasaran juga langsung mencari tahu tentang rumah si abah tua mantan veteran tersebut. Scene pun berganti, di mana di sini diperlihatkan keluarga si cantik Rocky yang sibuk sendiri dan tidak akrab serta acuh terhadap si Rocky ini. Lalu tiba-tiba saja ponselnya pun hurung, yang ternyata itu adalah pesan dari si Alex yang sudah berubah pikiran dan siap ikut merampok di rumah mantan veteran itu. Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya untuk membobol rumah si abah-abah tua itu dengan memantau keadaan di sekeliling perumahan tersebut, yang ternyata di situ memang benar-benar seperti kota mati tak berpenghuni. Lalu si Alex juga menjelaskan bahwa si abah ini buta akibat perang saat ia masih menjadi seorang veteran. Lalu setelah itu mereka pun pergi dan akan beraksi pada malam nanti. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka pun mulai melancarkan aksinya untuk masuk dan menggondol uang yang sangat banyak di rumah si abah ini. Lalu mereka pun memulainya dengan melumpuhkan anjing penjaga milik si abah dengan memberikan makanan yang sudah dicampuri obat bobo. Setelah itu mereka pun mulai mencoba memasuki rumah si abah dengan melewati pintu belakang dan pintu bawah tanah. Namun sayang, karena kunci yang sangat kuat, mereka pun gagal masuk melewati pintu-pintu tersebut. Sehingga pada akhirnya si cantik Rocky berhasil masuk melewati sebuah jendela, yang ternyata jendela tersebut mengaktifkan sistem keamanan yang ada di situ. Lalu dengan panik ia pun bergegas untuk mencari dan mematikan sistem keamanan tersebut.
Setelah berhasil mematikan sistem keamanan itu, Rocky pun langsung membukakan pintu untuk Alex serta Monei masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah si Abah, si Monei langsung masuk ke kamarnya si Abah, yang ternyata si Abah sedang tidur pulas dengan mendengarkan rekaman video seorang anak kecil. Namun tiba-tiba si Abah malah terbangun. Monei yang kaget pun langsung mengeluarkan asap pembuat tidur yang sudah ia siapkan sehingga membuat si Abah tidur kembali. Setelah semua dirasa aman, mereka pun melancarkan aksinya untuk mencari keberadaan uang si Abah itu. Lalu mereka pun menemukan pintu yang tergembok, yang dimana itu bisa jadi tempat penyimpanan uang yang mereka cari. Lalu si Monei pun mulai mencoba membuka gembok tersebut dengan paksa menggunakan sebuah linggis. Karena gembok tersebut sangat kuat, si Monei pun gagal membuka gembok tersebut. Lantas si Monei pun langsung mengambil dan mengeluarkan sebuah pistol yang ia bawa. Namun karena si Alex yang mengetahui kelakuan si Monei yang sudah di luar batas, akhirnya si Alex pun memutuskan untuk pergi dari situ dengan mengajak si Rocky. Namun siapa sangka, ternyata Rocky lebih memilih berada di situ dan melanjutkan pencuriannya tersebut. Ya iyalah, nanggung lah ya. Lalu si Monei pun mulai menembaki gembok tersebut dan si Alex pun pergi ngeleos meninggalkan mereka berdua. Setelah si Monei berhasil membuka pintu tersebut, tiba-tiba saja si Abah ini sudah berada di depan pintu kamarnya, sehingga membuat si Monei dan Rocky ngegebeg ketakutan. Lalu si Abah pun bertanya, "Ayah saha eta?" Dengan rasa takut yang menggegedeg, akhirnya si Monei pun menjawab, "Punten bah, saya teh abis abok amer terus nyasar ke sini." Lantas si Rocky yang melihat hal itu pun hanya bengong dan terdiam saja, sehingga si Abah menyangka hanya ada satu orang di situ. Lalu saat si Abah mencoba berjalan dan cecapa, tiba-tiba saja si Abah merasakan ada yang ngagicel di kakinya. Setelah dirasa-rasa, si Abah pun menyadari bahwa itu adalah gembok pintunya, yang berarti rumahnya sedang dibobol. Si Monei yang menyadari hal itu pun langsung menodongkan pistol yang ia bawa. Lalu karena si Abah buta, si Abah pun terus saja berjalan mendekati si Monei, sehingga membuat si Monei gemper. Lalu si Monei pun menembakkan pistolnya ke atas sebagai tanda peringatan untuk si Abah. Sehingga suara pistol itu pun terdengar oleh si Alex yang berada di luar rumah tersebut. Lalu si Alex pun memutuskan untuk kembali lagi ke dalam rumah karena takut gebetannya kenapa-kenapa. Sementara itu, si Abah yang terus saja mendekat membuat si Monei semakin gemper. Lalu tiba-tiba, You better fucking stop! si Abah yang berhasil memfatality serta mencekik dan mengambil pistol si Monei pun bertanya, kamu teh sama siapa aja di sini?" Lalu si Monei pun menjawab, "Sumpah bah, saya mah cuma sendirian, swear dah. Ampun bah, lepasin atuh bah, ada sakit ini teh." Setelah mendengar penjelasan si Monei, si Abah pun mulai melepaskan cekikannya. Namun karena si Monei yang terus saja membangus, akhirnya harus tertembak dan membuatnya koid seketika. Rocky yang melihat hal itu pun jelas reuas. Lalu dengan keadaan tur yang neroktok parah, si Rocky pun perlahan berjalan mundur menuju ruang pakaian untuk bersembunyi. Si Abah yang sangat emosi pun melampiaskan emosinya dengan memukul-mukul tembok yang tak bersalah. Sehingga pada akhirnya saat si Alex telah kembali masuk ke rumah si Abah ini, hampir saja si Alex bertubrukan dengan si Abah, namun untungnya si Alex berhasil ngincet. Lalu si Abah yang tak sengaja menemukan pecahan kaca yang berserakan di lantai, akhirnya memutuskan untuk menutup jendela tersebut menggunakan papan triplek. Lalu si Alex pun menerima SMS dari si Rocky yang mengabarkan bahwa dirinya berada di sebuah ruangan pakaian. Di saat yang bersamaan, si Abah pun malah masuk ke ruang pakaian tersebut yang ternyata di sana terdapat brankas yang ia sembunyikan. Lalu si Abah pun membuka brankas tersebut untuk memastikan bahwa uangnya masih ada di situ. Rocky yang berada di situ pun akhirnya mengetahui keadaan brankas tersebut sekaligus kode sandi brankas tersebut. Namun saat si Abah keluar dari tempat tersebut, si Alex pun datang. Bukannya langsung pada kabur, ini mah si Rocky malah ingin mengambil uang tersebut dahulu. Setelah uang tersebut berhasil digondolnya, mereka pun berniat untuk pergi dari situ melewati pintu bawah tanah. Karena semua pintu yang ada di situ sudah dikunci oleh si Abah ini. Di sisi lain, ternyata mereka berdua teledor sehingga si Abah menemukan dua sepatu mereka. Yang artinya si Abah mencurigai dan menyadari bahwa bukan hanya satu orang saja yang berada di rumahnya.
Dengan panik, si Abah pun memeriksa uangnya di berangkas. Betapa haneulnya si Abah, ia pun harus menemukan uangnya sudah tidak ada di dalam berangkas tersebut. Kembali ke si Rocky dan Alec yang sudah berada di ruangan bawah tanah. Mereka pun terus mencari jalan keluar dari situ. Namun tiba-tiba mereka pun sangat ngagebeg melihat wanita yang berada di ruang bawah tanah tersebut. Lalu si Abah yang mendengar lonceng berbunyi yang terikat kepada wanita tersebut pun mulai menyadari bahwa ada orang lain di ruang bawah tanah tersebut. Di saat yang bersamaan, Rocky dan Alec pun bingung mengapa ada wanita tersebut di ruangan itu. Tetapi saat wanita tersebut memberikan sebuah koran, Rocky pun akhirnya mengetahui bahwa wanita tersebut adalah orang yang menabrak putri kesayangannya si Abah ini. Ketika mereka sedikit beradu bacot, karena antara harus menyelamatkan wanita tersebut atau kabur dari situ saja, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari atas. Ketika si Abah telah sampai dan membawa sebuah pistol, mereka pun buru-buru melepaskan ikatan wanita itu. Lalu mereka pun langsung menuju ke sebuah pintu menuju keluar setelah ditunjukkan oleh si wanita itu. Namun tak disangka saat pintu dibuka, si Abah sudah menangkring di balik pintu tersebut dan menembaki mereka semua, sehingga mengakibatkan si wanita tadi tewas tertabrak oleh si Abah ini. Namun untungnya Rocky dan Alec berhasil selamat dan bersembunyi. Lalu si Abah pun menghampiri wanita tadi dengan sangat sedih dan berkata, "Bayiku." Yang ternyata si Abah ini sedang menitip benih di perut wanita itu untuk menggantikan putrinya yang tewas. Oh shit, ternyata si Abah ini ya. Nah, pasti pikiran ente-ente pada nih, si Abah selalu melakukan bercocok tanaman dengan si Neng yang tadi ya kan? Tapi ternyata, no baby. Oke, mari kita lanjut dulu aja cerita filmnya ya. Lalu si Abah pun langsung mengunci pintu tersebut dengan menggembok dan dipaku ke sebuah tembok. Dengan sigap, Alec pun langsung memberikan arahan kepada si Rocky untuk pergi ke lantai atas dan kabur melewati pintu utama. Karena ternyata Alec memegang kunci yang sesuai dengan pintu utama di atas. Lalu mereka pun bergegas pergi, tetapi mereka harus poek karena si Abah malah mematikan saklar lampu di ruangan tersebut. Dan keadaan pun semakin menegang karena si Abah terus saja menembakkan pistolnya dengan sembarang ke arah mereka berdua, sehingga membuat mereka berdua harus terpisah, yang membuat si Rocky terpaksa harus mengeluarkan suara dengan memanggil Alex. Jelas hal itu pun membuat si Abah ini kembali menembakkan pistolnya ke arah si Rocky. Namun untungnya Alex berhasil mengalihkan perhatian si Abah, sehingga pada saat itu situasi menjadi hening seketika. Dan Rocky pun terus saja berjalan sambil cacapa, sehingga membuatnya hampir saja menubruk si Abah ini. Namun untungnya Alec kembali berhasil memancing si Abah dengan memanggil nama si Rocky, yang mengakibatkan si Abah ini pergi menuju ke arah si Alec, sehingga membuat si Alec harus tertangkap oleh si Abah ini. Dan tanpa banyak cincong, si Abah pun langsung menembakkan pistol tersebut ke kepalanya Alec. Namun siapa sangka ternyata peluru di pistolnya telah habis, sehingga membuat si Abah harus mencekik si Alec dengan sangat kuat. Dan kesempatan ini pun digunakan si Alec untuk melawan, hingga akhirnya Alex pun berhasil mengalahkan si Abah ini. Setelah mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah tersebut, mereka pun mengganjal pintu tersebut menggunakan linggis. Tapi tiba-tiba terlihat seekor anjing yang sudah mendangong di sebuah lorong itu. Lalu dengan keadaannya yang semakin membuat mereka gemper, Alex pun menyuruh Rocky untuk membuka pintu utama. Tetapi pintu itu pun belum terbuka, si Abah pun sudah berada di balik pintu bawah tanah itu. Lantas mereka pun ngacir segelo-gelonya menuju lantai atas dan masuk ke sebuah kamar. Lalu si Alec pun menyuruh si Rocky untuk masuk ke sebuah ventilasi udara, sedangkan dirinya akan menahan pintu yang terus saja didobrak oleh si Abah serta guguknya itu, sehingga membuat si Alec ini pun harus terbanting dan murang ke sebuah genteng kaca. Sementara si Rocky terus saja merangkak di lorong ventilasi tersebut. Namun sialnya, si Rocky terus saja dikejar-kejar oleh anjing peliharaan si Abah ini, sampai-sampai si Rocky pun harus terjatuh ke lorong yang lain. Sementara si Alec yang kemudian sadar mencoba membalikan badannya secara perlahan, dan tiba-tiba
Namun untungnya si Alex masih bisa selamat. Lalu si Alex pun mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan alarm supaya 911 datang ke rumah tersebut. Namun rencananya pun harus gagal karena si Abah terus saja menembaki dirinya, sehingga pada akhirnya si Alex pun melakukan sebuah perlawanan terhadap si Abah ini. Alex pun harus dipataliti oleh si Abah dengan menggunakan gunting rumput yang ditancapkan ke perutnya. Di lain sisi, si Rocky yang masih berada di ventilasi udara hampir saja bisa keluar dari situ. Namun sialnya lagi, si Abah ini malah berhasil menangkap si Rocky. Sehingga akhirnya si Rocky pun harus disiksa oleh si Abah ini sampai si Rocky tak sadarkan diri. Dan ternyata si Rocky ini malah disekap oleh si Abah di ruang bawah tanah untuk menggantikan wanita yang ditanam benih olehnya yang sudah mati itu. Lalu si Rocky pun terus saja memohon untuk dilepaskan, tetapi si Abah malah menginginkan si Rocky untuk menjadi pengganti penitipan benih si Abah ini. Karena si Abah terus saja menyalahkan si Rocky atas kematian wanita tadi, serta anak yang ada dalam perut wanita itu. Sementara di sisi lain, ternyata si Alex pun belum juga koin. Sakti. Yang ternyata gunting rumput yang si Abah tusukkan tadi bukanlah mengenai si Alex, melainkan si Abah menusukkan gunting tersebut ke jasadnya si Monet. Gak jadi sakti. Lalu dengan keadaan yang sangat lalungsai dan dadayak dagan, si Alex pun langsung berdiri dan menjebak anjingnya si Abah supaya terkurung di ruang pakaian. Di sisi lain, si Abah yang ingin menghilangkan jejak kematian wanita tadi pun akhirnya menguburkan wanita tersebut dengan genangan lumpur yang ditutupi oleh lantai keramik di situ. Lalu setelah selesai, si Abah pun langsung memanaskan sesuatu yang ternyata itu adalah sperma dirinya yang akan dititipkan dan dimasukkan ke dalam serabi sempitnya si Rocky. Dan terungkap sudah ya, ternyata si Abah ini tidak menggenjot wanita yang tadi seperti yang maneh-maneh pikirkan. Melainkan ia juga melakukan hal yang sama yang akan dilakukan kepada si Rocky, yaitu dengan cara memasukkan spermanya ke dalam serabi sempitnya si Rocky dengan sebuah alat. Namun pada saat si Abah ini akan melancarkan aksinya, tiba-tiba saja si Alex datang dari belakang dan menimpuk si Abah sampai si Abah tak berdaya. Lalu si Alex pun dengan gercep membebaskan si Rocky dari ikatan-ikatan tersebut, bukan ikatan cinta. Setelah terlepas, si Rocky pun meluapkan emosinya dengan menendang dan menyemprotkan sperma si Abah ke dalam mulutnya si Abah. Mamam. Lalu mereka pun menyekap si Abah di ruangan tersebut dan mereka pun langsung lari untuk keluar dari rumah itu. Tapi ternyata tak disangka tak diduga, saat si Alex sedang berusaha membuka pintu keluar, tiba-tiba saja satu peluru mampir kepada si Alex. Yang ternyata si Abah berhasil melepaskan dirinya dari ruangan tadi. Hebat. Lalu si Rocky pun langsung ngacir keluar untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, ia pun harus dikejar oleh anjing milik si Abah, sehingga membuat dirinya harus tertangkap kembali oleh si Abah ini. Lalu si Abah pun menyeret si Rocky menuju rumahnya, dan kondisi ini sama persis seperti di awal film tadi. Setelah si Rocky berada di rumah si Abah, si Rocky pun melihat si Alex yang sudah koid. Lalu saat si Abah sedang sibuk mencari kunci rumahnya, si Rocky pun mengambil kesempatan ini untuk menyalakan alarm pemanggil 911. Jelas, hal itu pun membuat si Abah jadi cower, sehingga si Abah pun menembakkan pistolnya ke sembarang arah. Dan dengan emosi, si Rocky pun langsung membabuk-babuk si Abah menggunakan linggis, hingga membuat si Abah terjatuh ke ruang bawah tanah dan tertembak pistolnya sendiri. Lalu tak lama kemudian, para polisi pun datang ke lokasi dan si Rocky pun langsung kabur dengan membawa uang hasil curiannya itu. Singkat cerita, Rocky beserta adiknya yang sudah berada di sebuah bandara untuk pergi ke California, dan di situ si Rocky pun melihat sebuah berita tentang si Abah ini yang rumahnya telah kerampokan. Si Abah ini berhasil mengalahkan dua perampok tersebut, serta si Abah pun menyatakan bahwa tidak ada barang satupun yang hilang dari rumah tersebut. Lalu si Rocky pun pergi dan film pun selesai. Nah, gimana filmnya?
Kalau menurut saya masih seru-seru aja dan bikin deg-deger sih. Oke, atau mungkin segini aja rangkuman alur cerita film dari Don't Breathe 2016. Semoga kalian bisa terhibur dan menikmati rangkuman alur cerita film yang saya bawakan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara komen di bawah. Dan juga jika kalian suka dengan channel ini, sok tunggu apa lagi, di subscribe aja ya. And see you next video and love you guys.